Belakangan ini media massa diramaikan oleh pemberitaan tentang keterlibatan seorang artis berinisial R dan satu sosok lain berinisial P. Pemberitaan tersebut memicu rasa penasaran publik. Siapa sebenarnya mereka? Dalam berbagai laporan yang beredar, muncul dugaan bahwa mereka bukan sekadar figur publik biasa atau pengusaha sukses pada umumnya, melainkan bagian dari lingkaran Crazy Rich yang diduga terlibat dalam praktik money laundering, pencucian uang hasil kejahatan. Pertanyaan berikutnya tentu saja, siapa pelaku kejahatan utamanya? Soal ini, publik bisa menelusurinya sendiri. Namun untuk memahami konteks besarnya, saya ingin mengutip pernyataan mantan Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto, yang pernah berkata, "Money laundering is giving life to organized crime." Pencucian uang adalah cara memberi nafas bagi kejahatan terorganisir. Kalimat ini sederhana, tetapi dampaknya besar. Money laundering bukan sekadar soal uang, melainkan soal melanggengkan kejahatan dengan wajah yang tampak sah dan glamor. Bisnis sebagai tempat menitipkan uang. Salah satu cara paling umum dalam praktik money laundering adalah menggunakan bisnis sebagai wadah penyimpanan uang ilegal. Uang hasil kejahatan tidak bisa begitu saja disimpan di rekening pribadi atau bank karena mudah terlacak. Maka bisnis dijadikan rumah sementara agar uang tersebut terlihat sah, berubah wujud menjadi aset, dan seolah-olah berasal dari kegiatan ekonomi normal. Lalu, seperti apa ciri-ciri bisnis atau orang yang terlibat dalam praktik ini? Berikut 10 tanda yang sering muncul. Usaha tiba-tiba membesar secara tidak masuk akal. Ciri pertama, bisnis mendadak sangat besar dan besarnya itu membuat orang tercengang. Ekspansi terjadi terlalu cepat, terlalu mulus, dan terlalu spektakuler. Dalam dunia bisnis normal, pertumbuhan membutuhkan proses. Proposal ke bank, presentasi kepimpinan, laporan keuangan, audit, cash flow yang jelas, dan rekam jejak usaha. Bank tidak akan sembarangan mencairkan dana besar sekaligus. Namun pada bisnis berbasis easy money, semua itu seolah tidak diperlukan. Uangnya terasa easy money. Namanya juga easy money, uang terasa sangat mudah datangnya. Tidak perlu laporan keuangan, tidak perlu audit, tidak perlu profit yang jelas. Yang penting toppingnya, terlihat besar, heboh, dan ramai. Karena memang tujuan bisnis itu bukan mencari untung, melainkan tempat menitipkan uang. Aset harus terlihat ada di sana, setelah itu barulah uangnya hidup dalam bentuk gaya hidup glamor. Ferrari, mobil mewah, jam mahal, bahkan pesawat jet. Jangan heran juga jika semua itu kadang memakai nama orang lain. Selalu punya alibi asal-usul uang. Mereka hampir selalu punya cerita pembenaran. Ini hasil usaha, ini dari investasi, ini dari pekerjaan. Masalahnya ketika dihitung secara logika bisnis, angka-angkanya tidak masuk akal. Usaha seperti apa yang bisa membeli Ferrari, apalagi pesawat jet pribadi dalam waktu singkat? Seringkali klaim investasi atau pekerjaan tersebut secara realistis tidak mungkin menghasilkan uang sebesar itu. Bukan membangun usaha, tapi membangun kerajaan baru. Awalnya mungkin hanya satu orang yang menitipkan uang. Lama-lama banyak orang lain ikut menitipkan uang, biasanya dari lingkaran DNA yang sama, orang-orang dengan latar belakang serupa. Setelah itu masuklah orang-orang kaya, berpengaruh, bahkan berpangkat yang ingin ikut menyimpan uangnya. Sosok ini lalu dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya untuk memutar dan menyembunyikan dana. Klaim modal dari warisan atau bisnis yang sulit dipahami. Modal mereka sering diklaim berasal dari warisan, kepintaran khusus, bisnis yang sulit dianalisis wartawan, misalnya disebut trading, ketika ditanya lebih jauh ternyata trading tersebut bukan ekspor-impor, melainkan bisa terkait judi online, algoritma kripto, atau skema yang value-nya tidak jelas. Mereka juga kerap membiayai bisnis yang sudah sunset, bisnis yang ditinggalkan pengusaha normal karena prospeknya menurun. Aneh tapi nyata, di tangan mereka, bisnis sunset itu justru tampak kembali bersinar. Haus perhatian dan pamer kekayaan. Ciri berikutnya ingin selalu diperhatikan. Look at me. Orang-orang yang hidup dari easy money cenderung berteriak lewat penampilan, kemewahan, dan pencitraan. Tujuannya satu, menarik uang baru agar terus mengalir. Ada sosok misterius di balik layar. Sering muncul pertanyaan, kok rasanya bukan dia sendirian? Biasanya jawabannya terlihat dari internal perusahaan.
ada satu karyawan yang sangat berbeda. Mobilnya nilainya puluhan kali lipat dari pegawai lain, bebas keluar masuk sesuka hati, tidak tersentuh struktur resmi. Pemilik perusahaan yang tercatat secara hukum bahkan tidak bisa menyentuh orang ini, karena dialah pemilik uang sebenarnya. Perusahaannya besar, tapi pemiliknya tidak paham bisnis. Usaha terlihat raksasa, tapi orang di depan layar tidak paham strategi, tidak mengerti perencanaan, tidak menguasai manajemen keuangan, tidak paham marketing. Tugasnya hanya satu, bicara dan tampil di publik. Otak bisnis sesungguhnya ada di belakang. Dikelilingi media dan konten. Mereka selalu dikelilingi kamera. Konten ada di mana-mana. Mereka juga berani berinvestasi di berbagai kanal media. Menariknya, ketika muncul kasus, kanal-kanal ini mendadak diam 1000 bahasa. Tidak ada pembahasan, tidak ada sorotan. Di masa lalu, media dibesarkan untuk memperoleh kekuasaan. Polanya kini tampak kembali, hanya dengan wajah yang lebih modern. Terlihat sangat dermawan dan cash rich. Bagi-bagi uang, donasi, tampil murah hati. Ini pemandangan yang sering kita lihat. Mereka tampak cash rich, seolah tidak pernah kehabisan uang tunai. Banyak masalah serius di sekitar mereka. Tiba-tiba muncul banyak persoalan, narkoba, kekerasan, pelecehan seksual, pembunuhan, konflik internal. Seringkali ini melibatkan orang-orang titipan dari pemilik uang sebenarnya. Orang-orang super kaya cenderung, mohon maaf, tidak terlalu memperhatikan pembentukan nilai pada anak atau lingkarannya. Akibatnya, uang meluber tanpa kendali dan menimbulkan masalah. Penutup, uang kotor dan logika yang terbalik. Sebagai penutup, saya mengutip seorang penulis Spanyol yang pernah berkata, "Do you think it's dirty money? All money actually is dirty. If it were clean, nobody would want it." Barangkali seperti inilah cara berpikir orang-orang yang menggunakan uang hasil kejahatan dan merasa perlu mencucinya agar bisa hidup di dunia yang tampak normal. Semoga kita semua dijauhkan dari jalan ini. Dan bagi kaum muda, satu hal penting untuk diingat. Segala sesuatu yang terlalu mudah seringkali justru akan membuat hidup menjadi sangat sulit. Tetap relevan, tetap waras, dan tetap punya kompas nilai. Karena uang bisa dicari, tapi integritas sekali hilang susah dicuci kembali.